Let me tell you about my day so far. A normal person. A chump, just like you. Cerita akan berfokus pada sosok David, seorang anak muda yang normal dan tidak terlalu pintar di sekolahnya. Pada adegan ini, David sedang memberikan sebuah hadiah kepada teman sekelasnya yang bernama Millie, di mana si David ini ternyata memiliki ketertarikan kepada gadis mulus tersebut. Tak lama datanglah Mark, seorang teman sekelasnya yang lain, di mana dia mengambil hadiah tersebut, lalu melemparkannya ke atas sungai yang beku. Tak diduga, David pun nekat mengambilnya dan yang terjadi selanjutnya, es pun pecah dan David pun tenggelam ke dalam air. Yang mengejutkan adalah kejadian tersebut tak sengaja memicu kemampuan terpendamnya untuk melakukan teleportasi sehingga David tiba-tiba sudah berada di perpustakaan sekolah. Sadar akan kemampuannya, David memutuskan untuk melatihnya dan satu hal yang menarik adalah David hanya bisa berpindah atau melompat ke tempat yang sudah pernah dia lihat sebelumnya. David sendiri tinggal bersama ayahnya yang seorang pemabuk dan ibunya pergi meninggalkan mereka berdua entah kemana sehingga David bisa melakukan apapun sesuka hati tanpa takut ada yang melarang. Untuk itu, David pun memutuskan untuk merampok sebuah bank di mana dia hanya perlu melihat isi bunker bank tersebut dengan berpura-pura numpang ke toilet sehingga setelah dia melihat lokasinya, David hanya perlu menjalankan aksinya. Namun yang David tidak tahu adalah ternyata ada sebuah organisasi yang mengetahui kemampuan seperti itu dan mencoba melenyapkan kaum pelompat dari muka bumi. Dan orang itu adalah Ronald, salah satu pemimpin organisasi Paladin yang memburu orang-orang seperti si David ini. Alasannya karena mereka menganggap bahwa kaum pelompat merupakan orang-orang terkutuk di mana keajaiban tersebut cenderung bisa merusak tatanan globalisasi dan hanya Tuhanlah yang bisa berada di mana saja dan kapan saja. Beberapa tahun David hidup dengan uang tersebut, sekarang dirinya tinggal di apartemen dan kerjaannya hanya berkeliling dunia. Di saat orang lain hanya beraktivitas di ruangan lingkup yang itu-itu saja, David memulai aktivitas dengan sarapan di Mesir, boker di Kepulauan Galapagos, mandi di Hawaii, nongkrong di Cicahem, dan hunting cewek di London. Saat berada di London itulah kita akan melihat seorang pemuda bernama Griffin yang nampak sadar akan kemampuan David, yang faktanya si Griffin ini ternyata adalah seorang pelompat juga. Saat pulang ke apartemennya, David dikejutkan saat melihat Ronald sudah berada di sana karena ternyata Ronald berhasil menyelidiki kasus perampokan bank yang terjadi beberapa tahun lalu dan berhasil melacak keberadaan si David ini. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua di mana akhirnya kita akan tahu bahwa kelemahan pelompat seperti David adalah listrik tegangan tinggi. Beruntung David masih bisa selamat dengan melompat ke ruangan lain kemudian melompat lagi ke dalam kamar rumahnya dulu. Saat sang ayah sadar bahwa David telah kembali, dirinya pun memohon untuk tidak pergi meninggalkannya dan memberikan sedikit uang untuk membeli ciu. Namun karena David yang masih benci dengan kelakuan ayah di masa lalu, David pun memilih untuk meninggalkannya dan pergi ke rumah Millie gebetannya waktu kecil. Ibunya pun mengatakan bahwa Millie sekarang bekerja di sebuah bar dan David pun ke sana untuk menemuinya. Di sisi lain, Ronald memeriksa semua barang-barang di apartemen David dan menemukan foto Millie di sana. Sementara itu, David terlihat sudah berada di bar tempat Millie bekerja. Tak disangka ada Mark juga di sana yang nampak sudah mabuk.
Dan secara tak terduga, terjadilah perkelahian kecil di antara David dan Mark yang membuat David terpaksa harus menggunakan kemampuannya untuk membuat Mark kapok. Dari situ, David dan Millie pun kembali dekat dan memutuskan untuk jalan-jalan ke Roma mengunjungi tempat bersejarah di sana. So, thinking of maybe checking out Rome, actually. You're asking me to go to Rome? Sementara itu, maka akhirnya ditangkap polisi karena berada di dalam bunker sebuah tank. Tak diduga, Ronald yang memiliki akses ke setiap institusi pun mengetahui hal itu dan mencoba menginterogasi Mark tentang apa yang terjadi hingga akhirnya Ronald mengetahui di mana David dan Millie berada sekarang. She boarded a plane to Rome 16 hours ago, and she didn't go alone. Di sisi lain, David dan Millie terlihat sedang berada di Hotel Roma dan yang terjadi selanjutnya adalah, sudah bisa ditebak. Mereka pun melakukan pengancaman yang sudah diidam-idamkannya waktu kecil. Ngiring rawas wepit Setelah wareg, David dan Millie pun pergi ke tempat wisata di mana di situ ada Griffin alias si pemuda di bar waktu itu yang tengah menghadapi David dari kejauhan. Setelah selesai berkeliling, David pun menyuruh Millie untuk menunggu dan akhirnya David bertemu dengan Griffin. Did you think you were the only one? Tak lama, datanglah dua anggota pemburu yang sama seperti Ronald. Mereka pun bertujuan untuk membunuh para pelompat. Close. David? Beruntung mereka berdua masih selamat dan berhasil mengalahkan para pemburu tersebut. Namun yang mengejutkan adalah ketika Griffin kabur ke tempat rahasianya, David tak sengaja masuk melalui celah lompatan Griffin, di mana faktanya ketika mereka melakukan teleportasi, ternyata mereka meninggalkan bekas berupa celah atau jalur sehingga David akhirnya mengetahui di mana Griffin tinggal. Griffin pun menjelaskan bahwa mereka, orang-orang tadi, adalah sebuah organisasi yang sudah terbentuk sejak abad pertengahan di mana mereka melakukan kegiatan seperti membunuh para penyihir dan semacamnya, menyebut organisasinya dengan nama Paladin, dan Ronald merupakan salah satu anggota Paladin yang paling berbahaya dan paling banyak membunuh kaum pelompat. Paladins have been killing jumpers for years. Griffin pun memperingatkan David untuk menjauhi orang-orang terdekatnya karena organisasi Paladin ini akan melenyapkan siapa saja yang menghalangi tujuan mereka. No matter what, they'll kill anyone that gets in their way. Like your family. Benar saja, Ronald pun terlihat sudah berada di rumah David untuk mencari informasi dari ayahnya. Setelah itu, Ronald pun membunuhnya. Sementara itu, David pun memberikan sejumlah uang kepada Millie untuk pergi sejauh mungkin karena dirinya sedang berada dalam bahaya. Namun karena Millie tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia pun justru pulang ke rumahnya. Setelah itu, David pun pulang ke rumah dan menemukan ayahnya sudah sekarat. Dengan cepat dia melompat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Somebody get some help! David pun kembali ke tempat Griffin di mana dia mengajak Griffin untuk memburu Ronald, tapi Griffin mengatakan bahwa itu sia-sia saja karena sejauh yang dia tahu, pertarungan terakhirnya bersama Ronald justru hampir membuatnya tewas. We do this together. We can get him. Untuk itu, David pun melompat ke rumah Millie dan menemukan dia masih berada di sana. Tanpa banyak pikir, David membawa Millie untuk melompat ke tempatnya si Griffin. Di saat bersamaan, Ronald pun baru saja tiba di rumah Millie dan menemukan celah lompatan David masih tersisa di sana, yang dengan alat canggih yang dibawanya, Ronald pun mencoba untuk masuk melalui celah tersebut.
Sementara itu, David dan Griffin pun terlibat cekcok karena David membawa Millie ke tempatnya, di mana itu bisa menjadi sangat berbahaya untuk Griffin dan tempat persembunyiannya. Dan benar saja, muncullah Ronald dari celah lompatan tersebut sehingga mereka berdua harus bertarung dengan Ronald dan anak buahnya. Ketika David sudah dilumpuhkan dengan diikat di dinding, kini giliran Griffin lah yang duel bersama Ronald. Griffin pun melakukan hal yang mengedankan di mana dirinya melompat ke jalan raya di Tokyo, kemudian membawa sebuah bis untuk menyerang Ronald, dan itu cukup berlebihan. Setelah hampir tewas oleh bus budiman, Ronald ternyata masih bisa berdiri hingga saat Griffin menyemburnya dengan pelontar api. Ronald pun terlempar dan masuk kembali ke dalam celah yang menuju rumah Millie. Tak diduga, Ronald pun menggunakan tongkat elektriknya dan menarik Millie masuk ke sana untuk dijadikan sandera. Melihat ini sebagai suatu kesempatan emas, Griffin pun memutuskan untuk membunuh Ronald dengan cara meledakkan rumah Millie melalui celah tersebut. Karena Millie masih ada di sana, David pun mengecam tindakan tersebut dan... Saat David membawa kabur detonator peledak tersebut, Griffin langsung mengejarnya sehingga terjadilah kejar-kejaran antar dua pelompat di mana mereka berkelahi dan melompat ke berbagai tempat layaknya Ucil dan Bakyul. Sampai mereka melompat ke kawasan perang, Griffin pun berhasil dikalahkan dengan terjebak di antara tower listrik. Tak ada waktu lagi, David segera melompat ke rumah Millie di mana dia langsung disergap oleh Ronald dan anak buahnya, sehingga sangat mustahil bagi David untuk bisa lepas dari kawat listrik tersebut. Namun bukan film namanya jika tokoh utama kita tidak bisa melakukan hal yang luar biasa, di mana David melakukan teleportasi dengan memboyong serta rumah Millie ke dalam sungai yang waktu itu dia pernah tenggelam di sana. Saat sudah terlepas, David langsung membawa Millie melompat ke perpustakaan di sekolahnya dulu, namun tak diduga Ronald juga ikut terbawa lompatan tersebut. Untuk mengakhiri semua ini, David pun membawa Ronald ke dalam gua di sebuah bukit di kawasan Grand Canyon, sehingga mustahil bagi Ronald bisa lolos dari sana. Setelah semua berakhir, David mencari informasi mengenai keberadaan ibunya dan berhasil mendapatkan alamat rumah yang berada di kutub utara. Saat David membuka pintu, ternyata itu bukan ibunya, melainkan Bella Swan yang belum menjadi vampir. Dan Bella ternyata adalah adik kandung dari David, di mana sang ibu sendiri sengaja meninggalkan David dan ayahnya agar mereka terhindar dari bahaya. Namun faktanya ternyata itu terjadi juga. Karena sang ibu sudah terlanjur melakukannya, David pun memaafkannya dan minta izin untuk menikah dengan seorang wanita, yaitu Millie. Not even for one day. David dan Millie pun akhirnya menikah dan pergi berbulan madu ke tempat yang sangat jauh, yaitu planet Mars, dan melakukan malam pertama disaksikan oleh para makhluk alien Prekete. Tamat ending yang sangat membagongkan.